Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk praktikum basis datanya masuk ke minggu berapa ya? Modul ke berapa ya? Ada yang ingat? Bab 10, Pak. Kurang berapa modul lagi ya? Kok volumenya kecil ya? Kalau kurangnya kurang tahu tuh, Pak. Kira-kira satu apa dua gitu. Satu pertemuan lagi kayaknya, Pak. Kok volumenya kecil ya? Biasanya kenceng. Oh, belum tak stop share screen. Di praktikum basis data udah masuk fungsi sama prosedur belum? Udah, Bapak. Udah ya? Iya, udah, Pak. Oke, nanti saya bahas sekalian ya. Kita masuk fungsi sama storage prosedur, walaupun sudah praktikum. Harusnya di basis data kemarin di query SQL ya, ada tiga pembagian query ya, ada tiga: data transaksi language, data manipulasi language, sama transaction control language ya. Itu adalah perintah SQL yang berhubungan dengan transaksi di database. Di praktikum sudah mempraktekkan commit sama rollback. Ada yang ingat commit sama rollback? Ada nggak di modul? Nggak ada ya? Di modul nggak ada commit sama rollback ya? Apa nggak ada yang ingat ketika praktikum? Tidak ingat, Pak. Nah, oke, saya jelaskan ya, commit sama rollback ini. Nanti saya tanyakan di UAS, implementasikan. Apa itu commit dan rollback? Perintah commit digunakan untuk menyimpan transaksi secara permanen di database. Jadi saat melakukan perintah DML, data manipulasi language seperti edit, update, delete, sebenarnya belum dilakukan secara permanen. Artinya operasi tersebut masih bisa di rollback atau dibatalkan. Jadi commit itu seperti Ctrl S ya, kita save. Jadi semua perintah di MySQL, semua query itu sebenarnya masih bisa di Ctrl Z, masih bisa dibatalkan menggunakan apa? Menggunakan perintah rollback namanya. Nah, kalau pengen udah yakin dengan perintahnya, kita harus save biar nggak bisa di rollback. Nah, itu kita menggunakan commit. Kapan perintah commit dibutuhkan? Dalam suatu rangkaian operasi data, jika ada satu atau lebih operasi yang mengalami kegagalan, maka kita akan mengembalikan seperti ke bentuk semula. Supaya apa? Supaya kalau kita salah melakukan query, salah melakukan perintah, kita bisa balik ke keadaan semula ya, seperti restore pada Windows. Jika tidak ada kesalahan, maka seluruh rangkaian pernyataan akan di-commit. Jadi kalau nggak ada kesalahan, kita bisa langsung save gitu atau commit untuk menyimpan transaksi secara permanen. Contohnya bagaimana? Seperti ini. Saya langsung kasih contoh di materi yang saya upload ya. Saya upload di materi pertemuan 11 dan 12. Kita mulai dengan start transaksi dulu. Ini harus ditulis dulu ya, sebelum kita menuliskan commit. Contohnya saya menambah data di tabel mahasiswa, insert into mahasiswa, values, name, nama, alamat ya. Nah, kemudian kita klik commit kalau udah yakin dengan perintah itu. Kalau sudah di commit seperti ini, tidak bisa di rollback, tidak bisa dibatalkan. Nah, perintah rollback. Nah, kalau perintah rollback itu perintah untuk membatalkan, mengembalikan ke database bentuk awal, commit terakhir. Perintah commit dan rollback sangat saling berkaitan. Nah, kapan perintah rollback ini dibutuhkan? Dalam suatu rangkaian operasi data atau ketika kita melakukan
pengolahan data di basis data MySQL ya. Jika ada satu atau lebih operasi yang mengalami kegagalan, maka kita akan mengembalikan seperti ke bentuk semula menggunakan perintah rollback. Contohnya ketika kita salah melakukan delete data gitu ya. Ternyata ada yang nggak sengaja data yang ke delete. Maka kita bisa menggunakan perintah rollback untuk mengembalikan data yang ke delete tadi. Tujuannya seperti itu. Di slide selanjutnya nih saya kasih contoh, screenshot contoh ya. Contoh ini start transaksi, kemudian select bintang from mahasiswa, ada data dari tabel mahasiswa, NIM, nama, alamat. Kemudian saya melakukan insert data, menambahkan data Fitri dari Surabaya, muncul data. Kemudian ketika saya klik rollback, nah data yang terakhir saya insert itu kembali hilang ya, kembali ke sebelum proses insert tadi. Ini kalau ini bisa proses insert, bisa proses delete, bisa proses edit. Nah, materi selanjutnya storage procedure. Kalau sudah harusnya sudah paham ya. Fungsi dan storage procedure merupakan suatu kumpulan perintah atau statement yang disimpan dan dieksekusi di server database MySQL. Storage procedure itu sama seperti fungsi ya. Kita dapat menyusun program sederhana berbasis sintaks SQL untuk menjalankan fungsi tertentu, menjadikan aplikasi yang kita buat lebih efisien. Contoh menampilkan Hello World ya. Kalau bahasa pemrograman pertama kali belajar kan biasanya kita mencetak Hello World ya. Nah, storage prosedur itu kita panggil dengan fungsi call. Diikuti dengan buka kurung, tutup kurung seperti fungsi. Contoh kita pengen menampilkan Hello World. Pertama kita tulis delimiter $2. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya bahwa setelah perintah ini, delimiternya atau N dari sebuah program, sebuah query, sebuah sintak itu menggunakan $2 kali. Bukan dengan titik koma, maksudnya seperti itu. Karena kita akan nulis sintak yang panjang. Jadi create prosedur hello, buka kurung, tutup kurung, begin, select hello world, tampilkan hello world. And N-nya terus diikuti dengan $2 kali, artinya ini berakhir. Kemudian ini delimiter titik koma kita kembalikan ke akhiran perintah bahwa menggunakan titik koma lagi. Kalau sudah berhasil, terus kita pengen manggil prosedur tersebut, fungsi tersebut menggunakan perintah call nama prosedurnya hello. Ini nanti akan muncul bentuk seperti ini. Silakan dipraktekkan. Nanti di UAS nanti akan saya print ini apa namanya pembuatan storage prosedur ya. Contoh storage prosedur dalam menampilkan data ya. Pertama kita buat dulu tabel mahasiswa, NIM, nama, alamat, terus kita isi datanya, kita tampilkan datanya, select bintang from mahasiswa, muncul datanya seperti ini. Terus kita buat prosedur untuk menampilkan data mahasiswa. Jadi kita nggak perlu, hampir mirip seperti subquery ya, seperti view. Kalau view virtual table. Sebenarnya kita pengen buat prosedur untuk menampilkan NIM dan nama ya. Delimiter dulu, create prosedur select mahasiswa, begin, select NIM, nama from mahasiswa, and delimiter dibalikan lagi. Terus kita panggil call, select mahasiswa, buka kurung, tutup kurung. Dia akan menampilkan NIM dan nama. Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan? Kira-kira? Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Nanti ketika UTS, ketika UAS itu sama seperti UTS ya. Nanti saya ada studi kasus. Terus selanjutnya silakan buat view, buat prosedur,
buat trigger belum saya sampaikan ya. Buat commit, rollback diimplementasikan di studi kasus yang dipilih. Bisa dipahami ya? Bisa Pak, bisa Pak, bisa Pak. Oke. Bisa, bisa. Storage prosedur dengan parameter. Jadi kalau kalian belajar bahasa pemrograman itu kan ada fungsi ya. Fungsi kan ada yang fungsi tanpa parameter dan fungsi dengan parameter. Parameter itu yang ada di dalam buka kurung tutup kurung ya. Nah, prosedur juga sama, kita bisa menambahkan parameter. Nah, coret-coretan saya mana? Hilang. Share screen saya kelihatan nggak? Tidak Pak, Hah? tidak Pak, tidak kelihatan. Lah, nggak ada yang bilang dari tadi. Ini kelihatan share screen-nya. Kelihatan. Kelihatan Pak, kelihatan. Nah, nanti silakan dipelajari ya. Tadi nggak kelihatan. Nah, prosedur itu bisa dengan parameter ya. Contohnya saya pengen buat prosedur untuk menampilkan, mana tadi contoh? Nah, contoh prosedur dengan parameter. Parameter itu apa? Parameter itu yang ada di dalam buka kurung tutup kurung di sebuah fungsi ya, atau di prosedur. Contohnya ini saya punya, kita buat prosedur alamat mahasiswa gitu ya. Create prosedur alamat mahasiswa, terus di sini harus pakai parameter ya, alamat MHS, varchar 100, terus ada beginnya di sini. Kemudian diikuti dengan, nah saran saya ketika buat fungsi ini, kalian tulis dulu di notepad ya, jangan langsung ditulis di comment prompt ya, biar nggak ngulang lagi dari awal kalau terjadi kesalahan. Begin, select bintang from mahasiswa, where alamat adalah variabel yang akan kita tulis, alamat MHS, titik koma, N, dolar, delimiter, titik koma. Nah, artinya kita membuat prosedur untuk menampilkan alamat mahasiswa berdasarkan data yang kita input ya. Jadi ketika kita ingin menampilkan mahasiswa yang dari Bandung, kita nggak perlu select bintang from mahasiswa, where alamat sama dengan Bandung. Tinggal call alamat mahasiswa, parameter tinggal kita tulis parameternya di sini Bandung. Kalau Jakarta tinggal ganti Jakarta. Jadi memudahkan dalam penulisan query. Oke, bisa dipahami? Ya kemarin bisa Pak. Saya sarankan ini dipraktekkan ya. Saya pengen ini dijadiin tugas, tapi waktunya mepet, banyak materi yang lain. Jadi saya sarankan dipraktekkan kalau ketika praktikum nggak ada waktu ya ketika di rumah ya. Ini contoh prosedur dengan parameter yang lain. Ini parameternya ada 3. Tadi parameternya 1, ini parameternya 3. Name, alamat, nama. Jadi kita membuat insert, prosedur insert. Jadi query insertnya jadi lebih singkat, tinggal call, insert mahasiswa, name, nama, alamat. Nggak perlu insert into mahasiswa, values, dan sekian gitu ya. Kita bisa jadikan sebuah prosedur. Kemudian trigger. Apa itu trigger? Kalau secara bahasa harusnya sudah tahu ya, trigger itu pemicu ya. Nah, kalau di MySQL maksudnya apa? MySQL itu trigger di MySQL itu untuk memicu eh, query lain gitu ya. Contohnya apa? Contohnya, seumpama kalau kita punya tabel isinya stok barang, barang masuk, barang keluar gitu ya. Terus di situ ada stok. Semuanya kita punya 3 data gitu ya. Barang masuk, barang keluar gitu ya. Terus di sini ada sisa stoknya. Ketika ada data barang keluar, stoknya otomatis berkurang. Itu namanya trigger ya. Jadi kita bisa memicu perintahan insert update delete dari query lain gitu ya.
Itu kita menggunakan trigger. Nah, cara buat trigger bagaimana? Oke. Nah, trigger itu ada beberapa bentuk ya. Ada trigger berdasarkan nama, ada time berdasarkan waktu, berdasarkan event, dan seterusnya. Bentuk trigger seperti ini, create, dan seterusnya. Saya langsung ke contoh aja biar mudah ya. Contoh, dibuat dua tabel, yaitu tabel mahasiswa dan tabel log mahasiswa. Tabel mahasiswa menyimpan data mahasiswa, log mahasiswa menyimpan perubahan data mahasiswa. Jadi ketika terjadi perubahan pada tabel mahasiswa, itu tercatat di tabel log mahasiswa. Contoh, jadi setiap ada perubahan data, update alamat mahasiswa pada tabel mahasiswa, maka akan disimpan di tabel log mahasiswa. Dengan adanya log perubahan data mahasiswa, maka akan memudahkan sistem melihat histori, gitu. Jadi kita bisa membuat histori otomatis yang terjadi pada perubahan di tabel mahasiswa. Caranya bagaimana? Ini cara saya kasih contoh proses implementasi dari trigger. Pertama, create tabel mahasiswa, terus kita insert datanya, terus kita buat create tabel log. Log itu catatan ya, log mahasiswa. Isinya ID log, name, alamat lama, alamat baru, waktu. Jadi dia menyimpan perubahan yang ada di tabel mahasiswa. Terus kita membuat trigger. Cara membuat trigger itu mirip seperti membuat prosedur tadi ya. Delimiter, create trigger, update alamat mahasiswa. Ini nama triggernya, opsional ya. Namanya boleh apa saja. Nah, triggernya itu kapan? Dipicunya before update, di on mahasiswa, di tabel mahasiswa for each row, di masing-masing data, di masing-masing row, atau di masing-masing kolom. Terus begin, mulai proses query-nya, insert into log mahasiswa. Jadi ketika terjadi proses update di tabel mahasiswa, insert into log mahasiswa, kita melakukan query insert di tabel log mahasiswa, set name sama dengan all name. Name-nya itu adalah name dari tabel mahasiswa, alamat lama adalah alamat old dot alamat, alamat baru adalah new dot alamat. Terus waktu itu no untuk menampilkan waktu terjadi proses perubahan itu. Kalau ini dijalankan terus nggak ada error, ketika ada perubahan di tabel mahasiswa, sini contohnya update mahasiswa set alamat Surabaya, where name is sekian, terjadi perubahan alamat, maka otomatis akan ada data masuk di log mahasiswa. Di log 1, NIM-nya sekian, alamat lama Bandung, alamat baru Surabaya, kapan terjadi perubahannya ditulis di sini. Contohnya seperti itu. Ada contoh-contoh lain banyak ya. Oke, untuk trigger seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Enggak ada. Oke, sekarang minggu ke-15, sebelum UTS minggu depan minggu terakhir ya. Jadi saya kemungkinan nambah 2 pertemuan lagi, 13, 14, 15, 16 ya. 12, 13, 14 sama 15. Mungkin pertemuan selanjutnya saya akan membahas tentang prosedur sudah, trigger sudah, restore sama backup. Kemudian yang terakhir adalah seharusnya ada mata kuliah lainnya. Bagaimana menghubungkan basis data dengan bahasa pemrograman ini? Kalau ada waktu nanti. Karena nanti UAS-nya sih saya pengennya sampai ke menampilkan data MySQL
dengan bahasa pemrograman. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Untuk praktikumnya yang ikut, silakan diikuti dan dibaca dengan sungguh-sungguh ya. Karena pemahaman konsep basis data itu dasar untuk pembuatan aplikasi atau sistem yang ada hubungannya basis data ya. Termasuk walau data mining juga mengolah data, kita bisa menggunakan pemahaman basis data. Oke, terima kasih yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.